Halo teman-teman, hari ini aku berada di kota Semarang dan tujuan wisata kali ini di destinasi wisata pertama kali yang saya pilih adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di kota Semarang, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bagian luar dari Masjid Agung Jawa Tengah. Dan di sekeliling ini, teman-teman, ada beberapa orang, beberapa toko juga yang menjual souvenir-souvenir untuk para wisatawan yang mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah ini. So, langsung saja kita masuk ke dalam ya. Jadi teman-teman, beginilah penampakan dari Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Semarang. Jadi kawasannya itu luas ala-ala Madinah, disertai dengan payung-payung seperti itu, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Dan ada kubah putih di atasnya. Penasaran? Kita langsung aja ke sana yuk. Oke teman-teman, di sini ada Al-Quran gede yang berukuran 145 kali 95 cm yang lama penulisannya 2 tahun 3 bulan, ditulis oleh Dr. Andus Hayat dari Universitas Sains Al-Quran dan terima tanggal 26 Oktober 2005. Dan inilah bentuk Al-Quran raksasanya, teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman lihat. Dan dari sini tuh ada juga beduk yang sangat bersejarah, dibuat pada tanggal 20 Sya'ban 1424 Hijriah, teman-teman. Dan inilah beduk ijo Mangunsari dengan panjangnya itu 310 cm, garis tengah depan belakang 186 cm, garis tengah bagian tengah 220, keliling depan belakangnya itu 588 cm, keliling tengahnya 683 cm, jumlah pelakunya ada 156 buah, dan diletakkan di dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini, di tepat-tepat di daerah depannya ini, teman-teman, depan pintu masuknya. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat Jumat ya cuy ya. Yuk. Seperti ada yang menarik dari sini, teman-teman. Ini ada menara ya. Menara ini bisa dinaik nggak ya kira-kira cuy? Oh, ini ada nih penjelasannya. Pembelian tiket di lantai 1, teman-teman. Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah di lantai 2 dan 3. Lantai 8 ada kafe. Lantai 19 ada menara pandang. Jadi kita langsung aja ya cuy ya. Ayo. Kita harus naik ini di Al Husna Tower. Oke. Berapa mbak? 2 orang. 20. Galaksi Bima Sakti, di sana juga ada galaksi yang lain. Ada galaksi yang lain. Uang pas ya mbak ya. Oh ada. Sama-sama. Ini kemana jalannya? Langsung aja. Oke, makasih ya mbak ya. Ini di lantai apa aja mbak yang ada di atas? Ini ke 19 dulu ya, Menara Pandang. Menara Pandang. Dulunya ketiga sama 2. Museum. Berarti lantai 19 3 sama 2. 32. Oke. Oh, jadi Menara Al Husna ya namanya. Iya, 99 meter. 99 meter. Jadi teman-teman, di biayanya itu 10.000 per orang naik Menara Al Husna. 99 meter ya mbak, Iya. Ketinggiannya itu 99 meter. Ya. Mari kak. 19 dulu ya, sudah ya.
Oke, kita menuju lantai 19. Katanya di lantai 19 itu Menara Gardu Pandang. Itu lantai yang dimana teman-teman bisa melihat kota Semarang dan juga Masjid Agung Jawa Tengah ini. Beginilah lantai 19 Gardu Pandang yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, teman-teman, di Tower Al Husna. Teman-teman bisa melihat pemandangan Semarang sampai ke ujung sana. Ya, cuy ya. Wow, luar biasa, mantap. Ayo kita ke sana, cuy. Ada apa di sana? Masjidnya mana ya? Masjidnya, kita cari masjid dulu, teman-teman. Kita kelilingi dulu, dan ini lumayan besar banget ini, teman-teman. Oh, ini ada teropong ya. Apakah kita boleh gunakan koin uang 1000? Jangan masukkan uang selain uang koin 1000. Durasi 1,5 menit. Jangan arahkan teropong ke arah matahari. Oh, jadi teman-teman, ini adalah teropong yang bisa para pengunjung gunakan untuk meneropong. Tapi di sini harus masukkan koin uang senilai Rp1.000. Cuman Rp1.000 kita bisa melihat pemandangan-pemandangan di area Semarang ini, di tower yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah ini, teman-teman. Dan waktunya itu, durasinya itu 1,5 menit. Jadi worth it banget untuk teman-teman yang benar-benar pengen kesini. Dan ini dia masjidnya, teman-teman. Tuh, masjidnya, ya kan? Bentar. Indah sekali. Kita menuju lantai 19 di Gardu Pandang. Kita menuju lantai 3, yaitu ada beberapa sejarah tentang Islam yang ada di Jawa Tengah, terkhususnya itu kota Semarang. Ayo langsung aja, cuy, lantai 3. Ini adalah lantai 3, teman-teman. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam ini. Oh, ini penjelasannya, ulama dan santri. Ini ada beberapa sejarah tentang Islam ya, teman-teman. Dari instrumen terbang Jawa. Dan di sini ada beberapa jenis pondok pesantren yang ada di Jawa, Pulau Jawa khususnya, itu ada di Magelang dan sebagainya sepanjang ini. Dan ini ada surat Kiai Haji Ahmad Rifai. Dan ini ada foto-foto dari mungkin para ulama ya, yang mengurus pesantren yang ada di Nusantara, mungkin seperti Kiai Haji Sahal Tahfuz, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Hamam Zafar, Kiai Haji Abdurrahman Hudlori, dan Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail yang sudah almarhum, tokoh Muhammadiyah di Jawa Tengah yang bergerak di bidang tabligh. Dan semuanya itu para tokoh-tokoh ya, teman-teman ya. Itu ini adalah naskah babat Jawi lan Arab yang ditulis pada hari Senin bulan Syawal pada tahun 1881 oleh Maisah atas pesanan Babah bin Cinyat di Sebenaran Semarang. Berisi ramalan akan hadirnya Nabi Muhammad dan Amir Hamzah dengan bahasa dan huruf Jawa. Coba teman-teman lihat. Yang ini adalah layang Jati Kusumo, teman-teman, yang merupakan peninggalan Kiai Muhtadi, berisi 400 halaman dan 11 baris atau per halaman. Selanjutnya kita menuju ke sini nih, Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila.
kisah-kisah tentang Masjid Agung Jawa Tengah, teman-teman, beserta undang-undang yang ditetapkan setelah surat menyurat dokumen-dokumen tentang Masjid Agung Jawa Tengah. Dan ini perspektif eksterior Masjid Agung Jawa Tengah yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi seperti sekarang. Teman-teman bisa lihat ada clipping koran tentang publikasi desain arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah. Dan di sini ada beberapa kitab, kumpulan kitab-kitab. Ada kitab fikih, kitab fikih yang sudah lama. Ini merupakan replika atau rotting floor Masjid Agung Jawa Tengah ini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Ini seperti kursi ya, kursi dan meja gitu. Dan ini Masjid Agung Jawa Tengah, simbol dinamika Islam di Jawa Tengah. Ini perfect banget sih menurut aku. Arah sana ini juga ada beberapa gambaran seperti inilah Masjid Agung Jawa Tengah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Serta ini peresmian Masjid Agung Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita sebelumnya, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan seperti yang teman-teman pasti udah terkenal juga orang-orang yang teman-teman lihat, ada ngabalin juga tuh, teman-teman. Ini kita baca penjelasannya. Peresmian Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah diresmikan pada hari Selasa 14 November oleh Presiden SBY didampingi Gubernur Jawa Tengah Haji Mardianto. Dan inilah beberapa momen yang terekam kamera. Serta ini, teman-teman, merupakan benda-benda pusaka. Contohnya yang di atas ini adalah pedang yang berasal dari Purbalingga, yang diyakini pernah digunakan oleh salah seorang prajurit di Ponegoro waktu berjuang di daerah Purbalingga. Sedangkan ini sudah lumayan berkarat ya, teman-teman ya. Ini adalah keris Joko Singkir, pusaka yang merupakan peninggalan Sunan Puger. Dan ini keris Baron Sekeber. Nih, teman-teman bisa lihat saja. Di sini ada pakaian santri, teman-teman. Ada jubah, ini jubahnya warna hijau, tasbih dan Al-Quran kecil. Al-Quran kecilnya ini, teman-teman, sangat kecil. Ini tangan saya. Dan ini tongkat kayu. Ada sarung, jas, kopiah atau peci, dan baju ihram. Ini, teman-teman, biasanya baju ihram ini dipakai pada saat mau ke Mekah atau Madinah. Dan ini sabuk besar yang dihibahkan dari Kiai Haji Idris. Ini karya seni ukir ya, yang berasal dari Jepara, yaitu burak, serta kaligrafi Arab. Dan ini ada 100 masjid terindah Indonesia, yang pastinya ada Masjid Agung Jawa Tengah ya, teman-teman. Dan juga ada nggak dari Riau, Cu? Salah satu masjid kampung kita masuk. Bangkinang. Mana? Islamic Center. Oh iya, ini loh, teman-teman, Masjid Islamic Center Bangkinang ya. Ini Masjid Istiqomah di Riau ada juga. Masjid Sultan Syarif
Masjid Gede Kauman ini daerahnya Acu ya, Cu ya? Yes. Dan ada di Pekanbaru juga mana, Cu? Masjid Agung An-Nur ini. Teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya kita mau kemana, Cu? Ke lantai? Lantai 2. Lantai 2, oke. Dari lantai 3 ke lantai 2 pakai tangga, ada tangganya. Oke, pakai tangga nggak apa-apa ya. Ini teman-teman. Periode awal Beda. masuknya Islam di tanah Jawa. Nih. Ini miniatur Masjid Menara Kudus, teman-teman. Bagi yang pernah ke Kudus pasti tahu ini. Begini bentuknya. Kita baca dulu, silakan. Oke, langsung lanjut. Ini apa nih, Cu? Apa? Artefak kapal dagang. Diperkirakan merupakan bagian dari kapal dagang abad 16 yang terdampar. Ditemukan di pantai Tambak Lorok, Semarang tahun 1985. Bangkai kapalnya ya, teman-teman. Dan ini foto penemuannya ini. Selanjutnya, ini ada apa nih, Cu? Ilustrasi suasana interaksi perdagangan antara masyarakat lokal dengan para pendatang Timur Tengah. Nih. Ini petanya dulu. Ini koleksi sutra. Mungkin koleksi sutra pada masa awal-awal Islam ya. Koleksi peninggalan Islam awal, nah, kan benar ya teman-teman. Ini rempah-rempah pada peninggalan Islam awal ya. Rempah-rempah. Kita kenal juga rempah-rempah ini. Ini rempah apa nih, Cu? Oh, kayu cendana, teman-teman. Kayu cendana, dan kita menuju ke sini ada keramik. Ya. Beberapa jenis keramik sebagai bukti adanya aktivitas perdagangan, sebagian merupakan benda-benda temuan, sebagian lain merupakan penyerahan dari masyarakat. Bagus-bagus ya. Serta kita ke sini. Ini ada ilustrasi suasana pelabuhan Jepara pada awal abad ke-17 ya. Ini teman-teman. Ke sana lagi. Ini apa nih? Sepertinya Al-Qur'an, teman-teman. Tapi tidak ada penjelasannya ya. Gede banget ini tanganku. Ini gede tangan. Ini masjid-masjid ya. Masjid awal-awal di Pulau Jawa. Teman-teman bisa lihat peninggalan masjid sejaman para wali ini. Kita ke sana lagi ya, teman-teman ya. Oh, ini juga seperti yang kita lihat tadi, teman-teman. Masjid-masjid juga ada di kota Jepara. Ini makam Raden Fatah ya, Sultan Demak yang pertama. Ini ada duplikat pintu pada kerajaan Majapahit, teman-teman. Duplikat pintu yang ada di kerajaan Majapahit. Serta ini adalah sirap atap Masjid Agung Demak yang pernah dipakai sebagai sirap pada atap Masjid Agung Demak. Ini tatal bagian dari tiang utama Masjid Agung. Ini dia masjidnya ini, teman-teman. Serta ini duplikat pintu beledek Ki Ageng Selo. Pintunya ya, sama dengan yang tadi.
Ini adalah, teman-teman pasti tahu nih, mainan khas Jawa, yaitu gamelan ya teman-teman. Gamelan, ada gong, tidak boleh disentuh. Dan selanjutnya kita ke arah sini. Ini apa ya? Goyor Masjid Sunan Muria. Sebelum teknologi pengeras suara dikembangkan, kentongan dan beduk merupakan media penanda waktu bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat. Kentongan dan beduk biasanya digantungkan pada gayor. Koleksi ini merupakan duplikat benda aslinya berada di komplek makam dan Masjid Sunan Muria Kudus dan dianggap sebagai benda pusaka. Ini teman-teman, gayor Masjid Sunan Muria. Ini akulturasi Islam dengan budaya Jawa. Pas pada masa itu para sunan menyebarkan Islam melalui budaya, yaitu budaya Jawa. Dan kita ke sini ada pertunjukan budaya, ada wayang-wayang tuh teman-teman, wayang-wayang. Ada di sini ada wayang, pertunjukan wayang Sadat, pertunjukan wayang Tauhid, pertunjukan wayang Golek, pertunjukan wayang Purwa. Serta kita ke sini ada wayang Sadat. Oh, ada wali-walinya nih teman-teman. Mungkin menceritakan tentang bagaimana akulturasi budaya Jawa ditetapkan pada Islam ya, untuk mengentaskan lakon-lakon legenda keislaman di Pulau Jawa. Dan ini apa nih? Mimbar masjid ya, mimbar masjid Terboyo Semarang. Teman-teman lihat, mari kita baca dulu. Sunan Terboyo menatap dan melakukan syiar agama Islam di pesisir Kota Semarang. Mimbar berfungsi sebagai sarana dakwah dan khutbah. Ini adalah mimbar Masjid Terboyo yang ada di Semarang ya teman-teman ya. Selanjutnya ini adalah beberapa alat-alat zaman dulu seperti jadwal sholat. Ini masih tulisan itu masih Arab ya teman-teman, tulisan Arab, tulisan Jawi. Ini adalah kaligrafi doa pada tahun 1941, duplikat mut zakat peninggalan Kiai Raifai Batang. Ini rekal, bantal kayu, digunakan oleh para santri sebagai alas tidur di pesantren. Oke. Ini meja ngajinya teman-teman. Jadi kita jadi serasa nostalgia ya cuy ya, ngaji ya. Dan ini apa cuy? Tabuo. Tabuo. Bahasa mana tuh? Tabuo. Apa? Kentongan. Iya, kentongan. Dia pakai bahasa Kampar teman-teman. Ini kentongannya. Mungkin bagi yang masih di desa udah masih tahu ya ini ya cuy ya. Masih. Kecuali di kota sangat jarang ditemukan. Sedangkan ini adalah gambar-gambar masjid-masjid pada masa dulu. Sedangkan ini dari sini dulu. Umpak Masjid Gala. Ini umpak Masjid Gala. Salah satu umpak saka penaun Masjid Gala. Ini umpak Masjid Muria. Umpak merupakan batu penyangga tiang bangunan. Koleksi ini berasal dari situs Masjid Sunan Muria Kudus. Oh, ternyata umpak itu batu penyangga ya. Ini mustaka masjid peninggalan zaman wali yang ada di Kudus. Ini mustaka Masjid Gala. Gentong Padang Sunan Tembayat di Klaten. Ini tidak ada penjelasannya teman-teman. Oh, ini Soko Guru Masjid Gala. Potongan Soko Guru sisi tenggara Masjid Gala di Klaten.
yang terbuat dari bahan kayu jati. Ini prasasti Karang Kebagusan, berasal dari pemakaman Islam Karang Kebagusan, Demaan, Jepara. Ini beberapa tradisi ya yang dipakai pada zaman dulu oleh para wali untuk memasukkan Islam di Pulau Jawa. Salah satunya ini ada tradisi Jatinom di Klaten yang masih sampai sekarang masih ada, teman-teman. Ini batu bata, komplek makan Mbah Kiai Sabilan. Ih, kecil banget, imut banget nih teman-teman. Nih tanganku. Ini iluminasi Quran ya. Ini Al-Quran tulis tangan yang ditemukan di Kudus dan di daerah lainnya seperti Surakarta. Ini pakai tangan loh teman-teman, pakai tangan. Al-Quran dengan terjemahan berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, ada juga nih berbahasa Belanda. Oke teman-teman, demikian video kami di Masjid Agung Jawa Tengah bersama Ocu Irfan. Dan untuk teman-teman yang ingin main di Semarang, silakan bermain ya. Kalian bisa selain sholat, kalian bisa juga main di tower ini teman-teman. Dan jangan lupa explore Indonesia.